Seorang mantan anggota pasukan khusus terpaksa meninggalkan kehidupan tenangnya di gunung untuk menyelamatkan putrinya yang diculik. Ia harus menghadapi banyak rintangan dan musuh yang kejam. Apakah dia bisa menyelamatkan putri kesayangannya? Ikuti bioskop jadul dalam film Komando yang rilis pada 4 Oktober 1985 dengan bintang utama Arnold Schwarzenegger, Ray Dawn Chong, Elisa Milano bersama sutradara Mark Lester. Baiklah, tak perlu berlama-lama, ikuti bioskop jadul dalam Komando. Kisah ini berawal dari truk sampah yang memulai tugasnya. Dua pria bergantungan di belakang truk yang melaju memasuki sebuah perumahan mewah. Suara truk sampah mengejutkan seorang pria yang awalnya tertidur bersama istrinya. Pria itu kemudian membangunkan istrinya dan bertanya-tanya suara apa yang mengganggu itu. Istrinya menjawab bahwa itu mungkin suara truk sampah. Pria itu heran karena hari ini bukan harinya. Namun istrinya mengatakan mungkin mereka telah merubah jadwal. Pria itu ke dapur mengambil sampah dan ke tempat sampah di luar, kemudian membawanya ke truk sampah. Namun tiba-tiba dua pria yang bergantungan tadi mengambil senjata api dan menembak pria itu hingga tewas. Adegan berpindah ke sebuah showroom mobil. Pria kulit hitam yang di truk sampah kemarin kali ini berada di showroom itu. Dia sedang mendengarkan seorang pria menjelaskan tentang kedilak. Pria kulit hitam itu rupanya berniat membeli kedilak. Dia masuk ke dalam mobil untuk mencobanya, lalu menghidupkan mesin mobil itu. Namun sebelum si penjual mengakhiri penjelasannya, pria kulit hitam itu menginjak pedal gas. Mobil itu mundur, kemudian maju menerjang si penjual hingga tewas. Selanjutnya adegan berpindah ke sebuah pelabuhan. Seorang pria terlihat berjalan memasuki kapal. Sementara itu, ada pria lain yang terlihat mengawasinya. Pria kulit hitam pada dua peristiwa sebelumnya ada di tempat itu mengawasi. Pria di kapal itu memasuki ruang kemudi dan mengarahkan kapal menjauh dari dermaga. Pria kulit hitam itu mengeluarkan remote control, kemudian menekan tombolnya, dan bom yang dipasang di kapal itu meledak, menewaskan pria di kapal itu. Di sebuah daerah terpencil jauh dari kebisingan kota, seorang pria hidup dengan damai. Dia adalah Kolonel John Matrix, yang adalah mantan pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Matrix sedang menebang pohon untuk kayu bakar. Dia tidak sendiri di pondok aslinya itu, tetapi bersama putri tersayangnya, Jenny. Mereka hidup bahagia dan damai. Matrix mengajari Jenny bela diri dan juga menemaninya di luar rumah. Namun kehidupan damai itu tidak berlangsung lama. Di suatu pagi saat mereka sedang sarapan, helikopter Angkatan Darat terbang mendekat. Jenny bertanya mengapa helikopter Angkatan Darat itu ada di sini. Tapi ayahnya berjanji tidak akan pergi kemana-mana. Matrix meyakinkan anaknya, sebagaimana janjinya, tidak akan kemana-mana. Helikopter itu akhirnya mendarat. Mayor Jenderal Franklin Kirby, mantan bos Matrix di Angkatan Darat Amerika Serikat, bersama dua pengawalnya, Jackson dan Harris, keluar dari helikopter. Kirby memerintahkan Jackson dan Harris untuk mengamankan area rumah, sementara Matrix menjemput Jenderal dengan menyergapnya ala komando. Setelah saling menyapa, Kirby menjelaskan bahwa mantan anggota pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat lainnya telah dibunuh. Lawson, Forrestal, dan Bennett yang adalah bawahan Matrix di pasukan khusus telah menjadi korban. Setelah menyelesaikan misi dalam perang, anggota pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat diberikan identitas baru untuk menghindari musuh. Kirby mencurigai ada yang membocorkan identitas, sehingga mereka ditemukan dan dibunuh. Pembunuhnya sulit ditebak, mengingat pasukan khusus memiliki banyak musuh di banyak negara. Kirby berjanji akan segera menemukan pelakunya. Sementara itu, dia akan menempatkan Jackson dan Harris sebagai penjaga, dan Kirby pun pamit. Ketika helikopter Kirby meninggalkan pondok Matrix, tiba-tiba dari semak-semak, seorang pria bersenjata muncul dan langsung menembak Matrix yang dengan sigap memeluk Jenny dan membawanya masuk ke rumah. Harris tewas tertembak, sementara Jackson, Matrix, dan Jenny
berhasil menyelamatkan diri ke dalam rumah. Matrix meminta Jenny bersembunyi di kamar sementara dia pergi ke gudang mengambil senjata. Jenny masuk ke kamar dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Sekembalinya dari gudang senjata, Jackson telah tewas disandarkan pada pintu. Dan di dalam rumah, seorang pria duduk menunggu Matrix mengatakan bahwa Jenny baik-baik saja, tetapi keselamatannya tergantung pada Matrix. Dia mengatakan mereka memiliki bisnis dengan Matrix, dan jika dia ingin putrinya selamat, Matrix harus mengikuti kata-katanya. Matrix melihat ke jendela. 2 mobil sepertinya telah membawa Jenny. Matrix menolak mendengarkan bualan pria itu, tapi menembaknya tepat di kepalanya. Tanpa membuang waktu, Matrix kemudian mengejar kedua mobil yang membawa Jenny. Sayang, mobilnya telah dirusak sehingga dia terpaksa mendorong mobilnya menuruni bukit untuk menghalau 2 kendaraan itu. Upaya itu berhasil. Matrix dapat menyusul kedua mobil itu dan memaksa penculik itu menghentikan kendaraan mereka. Sayangnya, Matrix dilumpuhkan. Seorang pria bernama Bennett keluar dan menodongkan pistol ke Matrix. Bennett adalah anggota pasukan yang dipecat Matrix dan dikira telah mati. Ia bermaksud untuk membalas dendam pada Matrix. Ditembaknya Matrix dengan obat penenang. Matrix sadar dan menemukan dirinya terikat di meja. Beberapa pria mengelilinginya. Di antaranya adalah Arius, mantan diktator Amerika yang telah membunuh dan menyiksa banyak orang. Arius rupanya ingin menjadi Presiden Valverde. Untuk itu, ia menugaskan Matrix membunuh Presiden Valverde. Velasquez yang sangat percaya pada Matrix bahkan dianggap pahlawan oleh Velasquez. Matrix bisa mendekati Presiden Velasquez kemudian membunuhnya. Hal itu akan membantu Arius menggulingkan Velasquez. Arius dan Bennett mengecam akan membunuh Jenny jika Matrix tidak melaksanakan keinginan mereka. Matrix terpaksa memenuhi permintaan mereka. Bennett mengantarnya ke bandara dengan 2 pengawal, Sully dan Hendrix. Sully akan memastikan Matrix benar-benar berangkat dengan pesawat, sementara Hendrix akan pergi bersamanya untuk memastikan dia turun dari pesawat. Bennett mengancam Jenny akan mati jika tidak memenuhi kedua pengawal itu, dan Bennett kebetulan memiliki dendam pribadi pada Matrix. Sebelum Bennett pergi, Matrix menegaskan bahwa dia akan kembali. Sully terus mengawasi Matrix dari ruang tunggu hingga ke pesawat. Setelah duduk, Matrix meminta bantal dan selimut kepada pramugari. Sementara pesawat menuju landasan pacu, dia melumpuhkan Hendrix, menutupinya dengan selimut sehingga terlihat seperti sedang tidur. Pesawat di landasan pacu bersiap lepas landas. Matrix berpura-pura ke kamar mandi, tetapi dia masuk ke ruang kargo dan keluar melalui celah di roda pesawat yang mulai mengudara. Sully yang memantau mengira Matrix telah pergi karena pesawat telah lepas landas. Matrix pun melompat dan jatuh di tengah rawa di ujung landasan. Dia mengatur waktu 11 jam dalam hitungan mundur sebelum pesawat mendarat di Valverde. Jenny harus sudah diselamatkan dari ancaman pembunuhan. Bersamaan dengan itu, Arius dan Bennett membawa Jenny ke sebuah kapal setelah mereka diyakinkan Sully bahwa pesawat telah lepas landas dan Matrix telah pergi menjalankan misinya. Matrix berlari kembali ke bandara mencari Sully yang terlihat sedang menggoda seorang wanita. Matrix kemudian mengancam wanita itu tidak akan menyakitinya, masuk ke dalam mobil dan memintanya mengikuti mobil Sully. Sully rupanya ke pusat perbelanjaan. Matrix kemudian menjelaskan kepada wanita bernama Cindy yang adalah pramugari bahwa putrinya telah diculik. Pria itu adalah satu-satunya jalan untuk mengetahui di mana anaknya berada. Dia meminta Cindy merayu Sully dan membawa kepadanya. Meskipun awalnya ragu-ragu, Cindy akhirnya membantu Matrix setelah mengetahui Jenny akan mati dalam 10 jam jika tidak diselamatkan. Walaupun Cindy setuju, dia rupanya melaporkan Matrix ke petugas keamanan. Sully yang selesai dengan bisnisnya melihat Cindy di restoran kemudian mendekatinya. Sementara itu, 2 petugas keamanan mendekati Matrix berniat menangkapnya. Matrix berusaha membela diri dengan menjatuhkan petugas-petugas itu. Sully yang tiba di tempat Cindy berdiri akhirnya melihat Matrix dan berniat melaporkan ke Bennett melalui telepon. Tapi Matrix mengangkat kotak telepon umum dan membantingnya ke lantai. Rekan bisnis Sully tadi juga membantunya, dia mulai menembak. Petugas keamanan mencoba menangkap Matrix tapi tidak berhasil. Kejar-kejaran berlanjut ke jalan raya setelah Matrix menaikkan Cindy ke mobilnya.
Matrix berhasil menangkap Sully setelah mobil Sully terbalik. Matrix mengambil kunci motel dari saku Sully, namun Sully menolak mengatakan lokasi Jenny. Kamar motel itu adalah tempat Sully dan si negro Cook bertemu. Cook juga bertanggung jawab atas kematian rekan-rekan Matrix. Dia pasti mengetahui keberadaan Jenny. Matrix akhirnya menjatuhkan Sully ke jurang dan menggunakan mobilnya pergi ke motel. Di kamar motel, Matrix kembali meminta Cindy berpura-pura menjadi pelayan kamar yang menemani Sully. Cook datang menanyakan Sully. Sully di kamar mandi, kata Cindy. Cook masuk dan duel pun terjadi. Matrix menangkap Cook yang memegang pistol. Cook berhasil dikalahkan. Matrix mengambil kunci mobil Cook dan mencari petunjuk. Di dalam mobil, Cindy menemukan kwitansi pembelian bensin untuk pesawat pribadi. Mereka kemudian membongkar gudang tempat Arius menyembunyikan pesawat dengan harapan bisa menemukan Jenny. Pencarian akhirnya mengarah ke sebuah bangunan. Matrix menerobos masuk dan di sebuah ruangan, Matrix menemukan pulau terpencil di peta yang mereka yakini sebagai lokasi Jenny berada. Selain itu, mereka juga melihat kwitansi pembelian bahan bakar pesawat amfibi dan berhasil menemukan tempat pesawat berada di Pump Station 32 Pacific Pier di San Pietro. Cindy mengatakan bahwa akan memakan waktu 2 jam untuk sampai ke sana. Namun sebelum itu, mereka pergi ke toko sebelumnya untuk mengambil apa saja yang diperlukan. Dengan bulldozer, Matrix menghancurkan bagian depan toko, kemudian masuk mengambil pakaian, senjata, peluru, termasuk peluncur roket. Hal itu tidak berjalan dengan baik. Matrix ditangkap polisi, sedangkan waktu yang tersisa hanya 5 jam untuk menyelamatkan Jenny. Cindy coba membebaskan Matrix dengan menembak mobil polisi menggunakan peluncur roket. Mobil polisi itu terbalik dan Matrix berhasil keluar. Kemudian mereka melanjutkan rencana berikutnya. Arius dan Bennett memperkirakan Matrix akan tiba di Valverde dalam 2 jam dan yakin Matrix akan melaksanakan perintah mereka. Sementara itu, Jenny yang dikurung di kamar mencari cara untuk kabur. Di pelabuhan, para penjaga dilumpuhkan Matrix, kemudian menyelinap masuk ke pesawat amfibi bersama Cindy. Penjaga lain datang menyerbu, dan tembak-menembak pun terjadi sambil Cindy menghidupkan pesawat. Pesawat akhirnya lepas landas, tapi 2 penjaga bersama mobilnya terjun ke laut. Di pesawat, Matrix mencoba berkomunikasi melalui radio, di mana pesawat mereka tampaknya memasuki area terlarang dan harus mengubah arah. Matrix bersikeras tetap terbang dan meminta penjaga laut menghubungi Jenderal Franklin Kirby, tapi penjaga mengancam akan menembak. Cindy kemudian menyarankan mereka terbang rendah di atas air, menghindar dari radar laut. Upaya itu berhasil. Pesawat mereka tidak terdeteksi radar. Sementara itu, Jenny berusaha membobol jendela. Bennett kemudian memberitahu Arius bahwa Matrix akan mengejarnya untuk mendapatkan putrinya kembali, hidup atau mati. Arius malah menegaskan bahwa Bennett takut Matrix yang diakui Bennett. Namun karena memiliki Jenny, mereka yakin Matrix tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pesawat amfibi yang dipiloti Cindy dan Matrix berhasil mendarat. Bersamaan dengan itu, pesawat yang seharusnya membawa Matrix juga mendarat di Valverde dengan mayat Hendrix bersandar di kursi penumpang. Sebelum meninggalkan pesawat, Matrix memberitahu kepada Cindy untuk memberi kode komando ke Jenderal Kirby dan kode merah jika terjadi bahaya. Dia kemudian menggunakan perahu karet untuk mencapai pulau itu. Sesampai di pulau, Matrix menyiapkan semua senjata dan mulai menyusup ke markas Arius. Bersamaan dengan itu, petugas di Valverde menelpon memberitahu Arius dan Bennett bahwa Hendrix telah tewas dan Matrix tidak ada di pesawat. Arius kemudian memerintahkan Bennett untuk membunuh Jenny. Matrix mulai beraksi melawan para penjaga dan meledakkan beberapa bangunan di markas Arius. Bennett masuk ke ruangan tempat Jenny dikurung, tapi Jenny telah meloloskan diri melalui jendela. Bennett mengejar Jenny, sementara Matrix masih melawan ratusan prajurit penjaga. Dia menggunakan peluncur roket untuk meledakkan para penjaga meskipun lebih banyak yang mengejarnya. Di pesawat, Cindy mencoba mengirim pesan komando ke Jenderal Kirby. Beruntung kali ini Jenderal Kirby mendapat pesan dari Cindy. Upaya Matrix untuk masuk ke pangkalan tidak terlalu sulit. Ratusan tentara penjaga terus menembaki dia meskipun dia telah melemparkan granat
dan membunuh mereka satu persatu. Matrix akhirnya berhasil masuk ke gudang di pangkalan itu walaupun dia menderita luka tembak di perut. Beberapa tentara mengepung gudang itu dan memberondong gudang dengan peluru. Tetapi komando belum dapat ditaklukkan, bahkan membunuh mereka dengan lebih kejam. Matrix berhasil masuk ke dalam rumah. Arius yang melihat Matrix kemudian melepaskan tembakan ke arahnya yang dibalas dengan tembakan beruntun. Baku tembak antara keduanya berlangsung sengit. Arius yang naik ke lantai 2 terus dikejar Matrix, dan dengan berguling berpindah posisi, Matrix berhasil menembak Arius. Dia jatuh dari balkon lantai 2 dan tewas. Di dalam rumah, Jenny berlari ke ruang bawah tanah dan Bennett terus mencari. Matrix berhasil masuk ke dalam dan mendengar suara Jenny memanggilnya dari ruang bawah tanah. Matrix terus mencari putrinya dengan memanggilnya. Sayangnya, Jenny ditemukan Bennett yang juga menembak Matrix di lengan. Matrix menantang Bennett duel ala komando bersamanya. Benar saja, Bennett melepaskan Jenny, bahkan buang pistolnya. Dia yakin dia bisa mengalahkan Matrix dalam pertarungan pisau 1 lawan 1 itu. Matrix berhasil menjatuhkan Bennett ke bawah, membuat pisau Bennett terlepas. Bennett meraih batang besi, membuat Matrix mulai terdesak. Pertarungan berbahaya ketika Bennett mulai mendorong Matrix ke dalam tungku yang membara. Tapi Matrix berhasil membalikkan keadaan, bahkan mendorong Bennett ke arah kabel listrik. Tersengat listrik tidak membuat Bennett kalah, tapi berbalik mendesak Matrix. Matrix kembali menjatuhkan Bennett, dan Bennett berhasil meraih pistol yang jatuh tadi. Sebelum dia menarik pelatut menembak Matrix, dengan cepat Matrix menarik pipa uap dan melempar tepat di dada Bennett. Bennett pun tewas seketika. Matrix berhasil menyelamatkan Jenny. Berkat pesan Cindy, Jenderal Kirby berhasil mencapai pulau bersama pasukannya. Setelah bertemu dengan atasannya, Matrix melaporkan tidak ada yang tersisa. Semua telah dikalahkan. Tidak hanya itu, Matrix juga menolak tawaran Jenderal Kirby untuk memulai kembali unitnya dan memastikan bahwa misi ini adalah yang terakhir. Matrix selalu menuju pesawat amfibi bersama Jenny dan Cindy. Kemudian pesawat itu dipacu untuk lepas landas dan film pun berakhir. Cinta dan pengorbanan seorang ayah dapat sangat kuat, bahkan dapat mengatasi tantangan yang paling sulit untuk menyelamatkan putrinya. Kegigihan dan tekad yang kuat merupakan faktor kunci untuk berhasil dalam mengatasi situasi yang sulit dan berbahaya. Sekian dulu dari Bioskop Jadul. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir, dan jangan lupa like, share, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan film jadul lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Bye.